Living by Mandri Indonesia 3x3. Masih barengan gue Morris Kansil di sini dengan rekan gue. Buya. Oke, semangat dong. Semangat lah. Bang Boy, gimana sih? Ini kan kita mau road grand to final ya. Oke. Ya kan? Bener nggak? Bener, ya kan? bener. Ada apa aja bang? Bulan apa ya? Grand final bulan Grand final bulan November. November. Tapi kita ngomongin Jakarta Series dulu nih bang. Oke. Yang sangat seru. Mungkin untuk U18 Putri ya. Oke. Itu ada SMA PSKD 1B sama SMAK Kristoforus tuh. Oh iya. Iya nggak? Masih ingat gua. Masih ingat kan Iya, lo? kita kan waktu nontonnya. Bulan Maret ya waktu itu. Maret betul. Nah ini finalnya kita bisa lihat di sini nih bang. Oke. Nah mereka di sini sih PSKD 1 sih cukup diunggulkan nih bang. Karena gue sebagai alumni nih. Oh gitu. Tapi bukan berarti main Bukan. karena lo. Enggak lah. Gue karena alumni PSKD. Ya kan? Tapi kalau dari pencapaian di di Jakarta kemarin itu Saint Christophorus sebetulnya lebih dominan ya di game-gamenya. Tapi PSKD itu emang dominan bener karena dua tim masuk ke semifinal. PSKD 1A sama 1B dua-duanya masuk ya. Betul. Tapi nggak masuk final, masuknya ke semifinal. Padahal mereka nggak ada big man loh bang. Oh iya. Iya kan? Iya. Rata-rata pemain mereka tuh rata. Tipikal pemain 1-2. Iya. Iya kan? Tapi gara-gara itu mungkin ya speed mereka kan cepet nih kalau guard ya. Kalau pemain 1-2 nih. Iya. Speed mereka bagus untuk layup maupun defense, offense mereka bagus nih. Ya tapi juga kan itu yang membuktikan ya bahwa di 3x3 ini nggak ada, maksudnya posisinya nggak sama gitu, nggak perlu ada big man sebetulnya. Jadi beda permainan 5-on-5 sama 3x3. Betul, Ya, betul. jadi kemenangan nggak mesti harus main gede ya. Iya, nggak mesti ada big man. ya, nggak harus komplit ada. Seperti kalau 5-on-5 kan harus nih ada posisi 1, 2, 3, 4, 5 harus pasti ya. Iya. Kalau 3x3 enggak, bahkan kita udah lihat di seri-seri selain Jakarta juga ya, banyak tim-tim yang memang memiliki karakter tersendiri dan bisa maju ataupun bisa menang dengan cara mereka bermain. Betul. Mungkin kadang-kadang dapat lawan yang kebetulan mereka itu tidak bisa mengimbangi, katakanlah tim yang cepat gitu. Yeah. Ya, terus ada, jadi itulah maksudnya memang 3x3 poinnya sih gue itu aja bahwa di 3x3 ini memang tidak position base ya, dia emang lebih street ball kayaknya. Kemenangan Dominan nggak hanya kepada big man ya. Nggak bisa malah ya. Iya. Bisa siapa aja ya. Bisa siapa aja. Ya mau pemain 1 sama 2 aja isinya tetap bisa menang ya bang ya. Iya. Bahkan ya itu yang lebih bukan diutamakan ya, tapi yang pasti lo harus punya di 3x3 ini menurut gue ya, sih itu stamina ya. Karena ya stamina. Kadang-kadang juga silakan. Iya, kadang-kadang ya ini PSKD lihat tuh. Mereka dominan banget untuk melakukan offense dan defense ya. Ini cukup lelah loh bang. Maksudnya pergantian antara dari kita offense menuju ke defense itu kan cepet ya. Iya. Langsung clear out, harus keluar, tiba-tiba langsung defense kan. Kita lihat cuplikan di sini kan PSKD sangat baik sekali tentunya di sini. Bahkan kalau permainan 3x3 ini kalau dilihat ya, mereka itu harus benar loh. Ntar dipotong. Mereka itu harus memiliki skill di dua sisi. Yeah. Harus defense juga, harus offense juga. Yeah. Jadi kalau pemain yang bisanya cuma scoring doang atau cuma defense doang, justru itu bisa menghambat. Iya, bumerang untuk timnya ya. Iya, betul. Ya, jadi harus menguasai dua-duanya. Nah, untuk U23 putrinya nih, Bang, ini sangat seru nih, ada jagoan lo nih. GSBC sama si Net Reapers. Oh, Lo kan sangat mengagumkan banget nih dari Net Reapers nih. Oke. Kenapa sih, Bang? Di U23 nih, putri. U23 putri ya. Sebetulnya agak aneh. Pada saat drawing U23 putri itu, gua ketemu sama si Angie. Nah itu dia selalu hafal nih namanya nih. Karena pokoknya Net Reapers, Kui, sampai yang ini. Bukan. Gak hafal. Bukan. Kenapa? Nggak ada spesial momen ya, pasti enggak. dong. Karena kan waktu di OB, waktu di One Bell Park itu kan banyak sekali ya pemain-pemain yang hadir ya. Nah gue lihat posturnya nih orang, wah ini kayaknya ini kok
lain dari yang Beda, lain gitu. Dia beda gitu. Dia udah kelihatan Big man. dan dia sendirian gitu. Dia duduk sendirian, nggak bareng-bareng sama teman-teman. Nggak berbaur lah ya. Nggak berbaur. Dia emang sendirian di dan gue lihat, tapi kalau gue ngelihat ada orang confidence itu luar biasa tuh. Dia kelihatan bahwa dia tuh Ini auranya tuh confidence banget. Makanya saat itu gue datengin dia, gue foto, gue bilang gue foto kenapa? Sebetulnya buat panitia sih. Gue foto buat keseruan di hari drawing. Tapi gue mulai nanya-nanya tuh. Kalau nggak salah lu juga kan tuh hadir tuh. Hadir. Lo bikin kuis atau apa tuh? Iya, betul. Nah, dia kan salah satu yang lo itu ya. Iya, benar. Dia menang baju gini, baju gini satu. Benar. Benar. Dia menang. Lo tanya-tanyain apa lah? Iya, lupa waktu itu. Benar. Nah, itulah di situ gue lihat nih orang gayanya confident apa segala macam dan posturnya nih kok 3x3 banget gitu ya. Iya. Nah, akhirnya dari saat itu gue udah bilang ini ada chance dia bisa melaju ke ke babak yang ujung-ujung lah gitu ya. Iya. Sayangnya mereka akhirnya nggak juara. Mereka juaranya juara 2 ya. Tapi tetap masuk ke grand final. Nah, bisa kemungkinan ketemu nggak sih sama yang Kui? Nah, kebetulan kalau nanti di grand final Kui, Net Rippers Kui 21 ya namanya. Iya, 21. Nah, itu yang dia yang masuk di Jawa Barat di satu grup ya. Satu grup. Di satu grup. Satu grup nih? Satu grup. Nightmare. Iya, jadi itu bisa jadi ya itulah itu. Ini kan jagoannya dua-dua ini Bang nih. Nggak apa-apa. Siapa Bang yang lo unggulin? Antara Kui sama si Rippers biasa aja? Itulah ya. Ini yang dari kemarin juga gue ngomongin pada saat podcast sebelumnya. Mereka itu, ntar kalau lo bisa lihat sendiri ya. Net Rippers sama Net Rippers Kui 21 itu ada 4 personil. Itu tipikalnya sama. Itu kayak ngelihat kaca, men. Iya, semua tuh sama. Si NG itu sama si kemarin siapa Cindy ya? Iya, Cindy. Cindy Francisca. Iya. Cindy Francisca. Iya, sama Asima. Pokoknya itu tuh mereka ada inilah. Pokoknya itu yang lo unggulin siapa? Kui apa si Net aja? Yang Jakarta nih. Itu ya. Yang di Jakarta. Jakarta apa yang di Jawa Barat lo unggulin? Lo ngomongin kalau Kui kan final. Grand final. Oke. Siapa? Kalau ngomongin di grand final, lo siapa? Ya udah, gue bukan pastinya. Gue melihat advantage-nya ke Kui sih. Kui sama gue. Karena dia di tahap city selection dominan sekali ya. Bahkan di tahap city selection nggak kebocoran tuh. Bener. Sorry ya, Net Rippers Jakarta. Bukannya kita nggak sayang kalian nih. Bukan. Jakarta hometown kita. Bukan nggak sayang, maksudnya. Nggak sayang. Itu tipis sih. Tapi kalau dilihat dari permainan di Jakarta dan di Jabar, kayaknya Net Rippers Kui akan lebih dominan nih. Akan lebih menang. Menang. Karena sedikit tapi tipis. Tapi kalau kita berdua kalah, mereka bakal revenge ke kita. Kalian salah. Oke, itu tadi U18 putri sama U23 putri. Oke. Sekarang kita masuk ke U18 putra yang wah, ini sih gila, Bang. Ini jagoan gue nih. Salah satunya. Oh, iya. SMA Almaruf A sama SMA 116C. Gue sih 116, Bang. Lo gimana? Iya. Almaruf Susah. kita udah ituin ya kemarin ya. Kita podcastin. Udah podcast ya. Udah podcast kemarin. Gimana? Sebetulnya kan mereka ketemu tuh. Ketemu. Waktu di Jakarta kan. Ketemu Jakarta. Dan Almaruf selalu kesel nih sama si 116 nih. Iya. Gini. Kalau gue lihat 116 tuh selama pertandingan di Jakarta seakan-akan mereka bukannya sombong tapi ya emang mereka begitu tuh, tipikalnya. Kayaknya mereka gue udah pasti menang. Jadi awalnya tuh biasa-biasa aja mainnya. Kalau udah mulai ketinggalan atau udah mulai deketan gitu baru mereka gas gitu. Betul. Jadi mereka cuma merasa udah di atas angin. Begitu confident ya. Bahwa Betul. mereka gue gak akan kalah gitu. Benar. Tapi pada saat waktu Almaruf hampir kalah, men. Hampir kalah karena hampir kalah. Gue lupa gue namanya yang dari Almaruf tuh yang bisa ngedang. Yang bukan ya Almaruf. Bukan ya Almaruf ya. Yang dia sempat cedera tuh. Iya, betul. Dia tuh sebetulnya kalau gue nggak salah bikin 3-pointer tapi nggak masuk. Iya. Nah, itu betul. Dibilang offensive foul atau apalah gitu. Nah, itu gue di situ bilang sebetulnya Almaruf ada kesempatan untuk menang lawan 116 di Jakarta kemarin. Tapi sedikit ketidakberuntungan di mana akhirnya 116 yang menang. Tapi secara tim, secara di atas kertas kalau dilihat emang 116 itu sorry ya kepada tim yang lain. Seharusnya 116 itu juara. Seharusnya. Kita lihat lah bukan soal si itu bisa ngedang aja, bukan soal ngedang aja. Mereka
emang atlet gitu ya. Iya. Mereka memang sudah dilatih sedemikian rupa sampai bisa main seperti itu. Udah sering main bareng sih. Iya, secara organisasi mereka memang yang paling komplit lah ya. Iya, di sini bisa kita lihat juga cuplikannya di pas 116 nih kan. Iya. Mereka sangat dominan sih gue lihat dari awal main ya kan. Di seri-seri dari awal mereka sih gila sih bang. Ya itu mainnya kayak main-main gitu loh. Mainnya kayak nggak, awalnya tuh pasti nggak serius mereka. Aduh ini nih. Benar. Ya Ngeselin kayak ngeremehin kan. Iya kan, kayak ngeremehin gitu kan. Benar. Tapi gue sih, gue kesel tuh mukanya men. Mereka nggak pernah senyum loh. Kecuali pas juara ya. Pas juara, baru gue liat, ih lu bisa senyum juga. Kan mukanya nyeselin gitu kan, cool gitu. Tapi ya itulah basket lah ya. Basket kan memang selalu seperti kayak gitu. Lo bikin jatuh mental lawan dengan ya pembawaan diri lo ya, yang tenang, pembawaan dirinya yang cukup matang. Gue rasa oke. Terus ada U23 juga nih bang. U23 itu, wah ini sih rada males ini gue nih. Swansea sama si Johan ganteng. Iya, GTG. GTG itu ganteng ya? Nggak ngerti gue itu apaan. Garing, tentu garing. Apaan sih GTG? Swansea lawan Johan GTG. Johan GTG tuh fansnya banyak banget loh. Waktu OBP loh. Iya. Cewek cakep-cakep banget itu. Emang ganteng kan ya? Iya, ceweknya kan baru nyorakin kan. Oke ya. Iya. Lee Min Ho lah. Iya. Bukan nama artis Korea itu ya. Kan gue Lee Min Ho. Bukan itu ya, nggak pakai ini. Gimana bilang? Sorry to say. Ya. Kalau di Jakarta, menurut gue, U23-nya putranya, menurut gue ya, ini penilaian ya. Ya nggak apa-apa, ini kan ini dari kita. Mungkin mereka lebih banyak faktor keberuntungan. bukan ini, maksudnya bukan keberuntungan, on fire gitu. Jadi mereka lagi main bagus aja gitu. Si Johan GTG dan si Swansea ini. Swansea oke lah, ya bagus dan dia emang layak untuk menjadi juara ya. Waktu ya, yang juara Swansea atau Johan GTG sih? Johan yang juara ya. Johan. Ya. Pokoknya dua itu Swansea kan ya. Swansea memang yang juara itu Swansea. Jadi dua-duanya itu dapat on fire-nya di saat yang tepat. Iya. Ya. Betul. Jadi itu sebetulnya banyak sekali di Jakarta itu waktu itu yang berpotensi untuk menang. Salah satu adalah Glorious bagus, terus Kota Bandung yang ikutan juga bagus. Tapi pada saat main di Jakarta kebetulan Johan GTG sama Swansea itu yang memiliki momentum untuk menang. Betul. Nah, jadi menurut gue lebih banyak faktor itu, bukannya mereka nggak bagus, mereka bagus, tapi lebih banyak faktor itunya dibandingkan dengan faktor memang mereka di atas kertas lebih bagus. Kalau kita lihat di nanti di podcast berikutnya kita mau bahas yang Jabar dan Jateng itu gua akan bilang mana yang sebetulnya yang diunggulkan nanti di grand final tuh. Gua juga tim yang lain untuk U23 putra. Gue sih kalau menurut gue ya, kalau kita mau ngelihat jujur pertandingan paling ibaratnya fair itu Jogja sih. Pas kita di Jateng kemarin. Apanya nih? Pertandingan paling fair. Kenapa? Karena nggak ada kendala berarti antara hujan. OBP kan kita sempet dong. Itu kan sempet dingin dong. Pemain sempet dingin. Iya kan? Sempet dingin dalam arti mereka nungguin kelamaan. Iya. Bandung tapi, juga ya? Waktu yang di Jateng ini kan regulasinya ketat ya. Jadi baru berapa menit istirahat mereka main lagi. Nah itu sebenarnya kayak tadi lo bilang faktor hoki. Ya. Itu sangat dominan juga. Gara-gara istirahatnya juga kelamaan kan. Iya makanya. Kayak gitu-gitu kan. Iya, itu gue paham kayak gitu. Makanya gue bilang paling aman lo main beneran pemain itu bagus ya pas seri Jateng. Karena nggak ada kendala berarti kita. Ya karena bener-bener di dalam itu namanya iya kan? Faktor controlled environment ya. Jadi, cuman yang geblek nih bang, ini gue potong. Mandi di mall sih gue kesel. Gue sampai ditegur dong. Iya kan kita sempet ada. Enggak di tiap daerah tuh punya momen lah ya. Kita cerita momen di Jakarta, OBP kita sempet kehujanan. Bocor lah ya, dikit ya, Tampias. Tampias. Iya Tampias. Bocor berarti ini. Bocor yang Bandung.
Bukan Lo kesel. Lo kesel kan yang di Bandung. Bukan bocor. Enggak, kita nggak usah bahas di Bandung. Ini kan kita ngomongin Jakarta. Iya maksud gua. Ntar pada saat Bandung kita bahas. Iya, enggak maksud gua. Tapi kita ngomongin Jakarta. Tiap daerah itu punya ininya sendiri, Bang. Ada momen tersendiri. Ya? Iya kan? Tiba-tiba gua ditegur sama pihak manajemen. Mas itu ada yang mandi. Gue bingung dong. Hah? Mandi di mall lo pakai buat cebok dong lo mandi, gue bilang wah Ini jateng ya? Iya. Cuman ini kita ngasih tahu aja, kan behind the scene ya. Gak banyak yang tahu, orang-orang Jakarta mungkin mereka kan cuma ngeliat video review aja dari kita share kan. Mereka nggak tahu kejadian-kejadian belakangnya bang ya. Kayak gitu sih. Maksudnya kan Jawa Tengah udah sih keren. Udah selevel sama Jakarta ya. Jawa Tengah keren. Maksudnya secara kemajuan daerah juga kan. Wah parah. Jawa Tengah gila, gue nggak nyangka lu pemain mereka tuh kayak gitu loh. Itu yang lu bilang rambutnya gak geser-geser aja. Itu siapa namanya? Ini Jawa Tengah lagi. Iya itu siapa namanya? Gue nggak tahu, lupa. Lu kayak kita, sempet kita ceng-cengin gitu. Itu lihat dulu perhatiin kalau nge-shoot rambutnya gak belok. Dia pakai, jadi Jawa Tengah pakai wax ada spray berarti ya. Pakai spray itu udah ada gila. Oke jadi tadi kita sempat ngasih tahu aja ke kalian kalau masing-masing seri itu selalu ada momen, kelebihan dan kekurangan ya. Ada momen kayak gitu. Nah dari pembahasan yang kali ini, gua rasa kalian juga udah saling ngerti lah Jakarta ya, yang kemarin ya. Yang ibaratnya udah tadi ada SMA PSKD untuk U putrinya, U18 putri sama Christophorus, terus 2-3-nya ada GSBC sama Net Reapers. U18 putranya ada SMA Almaruf sama 116, U23-nya ada Swans dan Johan GTG. Swans tadi. Johan GTG. Johan GTG bener ganteng loh. Waktu itu GTG ngomong masih- sih itu sih siapa? Iya, bener nggak sih? Yang Ganteng. ngomong rekan lo kan. Hah? Oh Siapa? Iya dia kan, dia nggak ngomong. usah dibahas itu. Iya dia ngomong. Oh, dia ngomong? Johan ganteng gitu. Iya. Johan ganteng anjir. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong, ini sorry bukannya seksis, Ya. tapi kalau ada pemilihan tim terkece Masuk GSBC. tuh ya? GSBC bro. GSBC Yang masuk. cewek. Oh yang cewek. Itu cakep-cakep. Wah emang paling Cakep-cakep. bisa. Cakep-cakep. Apa kalau namanya salah satu aja deh. Sebutin namanya satu. Namanya siapa nih? Yang GSBC. GSBC. Nah, yang paling top deh. Oh, yang paling top Yang tuh paling top. Si kalau nggak Jennifer Valerie kayaknya, Valerie. Wah Valerie gue tak. Abangnya temen gue si siapa itu Kevin orang Mandiri. Ya lo Kev. Terus ada siapa? Ya itu. Rebecca Sofia, ya? Felicia. Nih yang kemarin kita wawancarain juga kan? Iya. Mereka kan? Gua nggak taau. Iya. Iya kita wawancarain juga. Kita bakal nemenin lagi kalian nanti. Bakal ada beberapa review ya. Masih ada Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Tengah. Jatim tentu. Oke lah kalau gitu. Thank you. Bye. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Time out. 3x3.